Setelah 2 tahun lamanya, SMAN 1 Sumedang akhirnya kembali melakukan kegiatan sekolah offline seperti biasanya. Seorang siswa bernama Brian Sudasep sedang berlari tergesa-gesa dari gerbang menuju kelas. Namun, Brian dihalangi oleh OSIS yang sedang bertugas di depan sekolah. Stop! Mau kemana kamu? Kenapa kamu telat? Kenapa jemputnya ke lengkap? Mana bajunya dikeluarin lagi? Cepat masuk ya! Maaf kak, tadi bangunin ayah. Emang kita tanya ini lagi ngelawak gitu? Enggak, tadi ada keperluan dulu kak. Keperluan apa? Emang mau banget gitu. Bener-bener ya anak ini. Bilang yang kayak gini nih manusia yang pengen dijemur di lapang ya kan? Bener banget. Paling dia lagi kurang vitamin D. Cepat, kamu ikut aku ke lapang. Ini di sana cepat. Salah. Ini baliknya. Yang bener dong, jawab sudah. Panas banget di sini. Emang udah kasihan gitu. Harus kuat, jangan lemah. Yang di sini jangan pada cepat kita kesini lagi. Angkat tangannya hormat. Bentar. Itu para pausnya deh. Iya? Ayo mending kita samperin. Yuk. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Ya, Bapak maaf izin untuk melaporkan. Tadi ada siswa-siswi yang kelas datang ke sekolah. Iya Pak, sekarang lagi di room di lapang. tapi masih 3 serangkai. Ayo ikut bapak. Iya Pak. Pak Wisman, Jamilah, dan Patria menuju lapangan sekolah. Kamu kenapa telat? Jadi bangunin ayang pak. Ayang. Emangnya kamu punya? Kamu berdua cepat sini. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Kenapa kamu telat? Kangen sama Bapak soalnya gitu kan, jadi kita telat dulu gitu, kangen ya. Kamu mentang-mentang jadi kayak artis ya. Iya tuh. Bapak tiap hari ngehubung kamu udah bosan, masa kan nggak bosan dihubung? Gak bos kan kita kangen Bapak. Udah deh, karena sekarang Bapak lagi baik nih ya. Baik. Ini lagi sayang banget sama kalian. Bapak bakal kasih kalian vitamin D. Ya, sekarang kalian diam di lapang selama jam pelajaran. Hormat terus, jangan ada yang turun. Laksanakan. Pak, masa Pak vitamin D Jangan gitu Pak. membantah. Bapak gak Ini kasihan mood sama Pak, kita. kulitnya jangan membantah. Cepat hormat. Pak Wisman pun pergi kembali ke ruang guru. 3 serangkai itu pun harus kuat menghadapi teriknya matahari. Oh kenapa Bray? Bro, paling dia party coy. Nah kan Bapak udah gak ada. Kita cabut aja yuk. Yuk cabut juga nih. Panas juga ya. Yuk cabut. Mereka pun pergi ke kelas. Saipullah, Riko, dan Brian masuk ke kelas dan mengikuti pembelajaran. Apa itu? Bosan. Ini lagi harus ketemu. Membeli itu. Nanti dulu deh, Cek. Gak ada uang. Udah nunggak 3 bulan loh. Iya deh, nanti aja nanti. Sampai kapan? Serius nanti. Dasar miskin sampai kapan tahu juga gak akan dibayar. MPK yang bertugas melakukan keliling untuk mengecek kondisi sekolah. Kamu ini ya anak paling baik di sekolah. Setiap hari ada aja kelakuannya. Kamu emang gak bosan? Ikut aku sekarang, cepetan. Dah. Assalamualaikum Pak. Pak, nih lihat Brian, dia
tidur lagi di jam pelajaran di kantin lagi, Pak. Aduh, makasih ya, kamu udah soleh, pinter, cantik. Ya udah, tinggal aja. Ya, sama-sama. Makasih, Pak. Ya. Kamu ini, kenapa lagi kamu? Apa? Kenapa sih kamu udah bikin bapak sering naik pitam aja? Udah tahu bapak darahnya rendah, kalau tinggi ya naik. Mana sih kamu? Apa? Gak akan diulangi lagi ya Pak. Ya udah, sekarang ini hukuman yang berat untuk kamu ya. Sekarang kamu bersihin WC sendiri, oke? Oke, silakan. Ketika Brian sedang menjalankan hukuman dari Pak Wisman, datanglah geng anak nakal. Aduh, Bray, si kakak di obes sekolah di. Ternyata cowok yang malas seperti lo jadi babu juga. Semoga cita-citamu menjadi sebersih kinclong di lantai. Emang ada cita-cita yang sekinclong? Enggak gitu, Bray. Maksudnya tuh, aduh, jangan ketawa, gak ada yang lucu sini. Gimana? Sepulang sekolah, mereka mencari Brian dan diajak nongkrong di kantin sekolah. Bro, ayo kita nongkrong. Lu nggak stres gitu suruh Pak Wisma gosok-gosok WC gitu. Terus sorry deh, tapi udah ngusina lo di WC gitu, bilang OB. Kan kita kan artis, jangan aja kesiangan. Gimana nih kalau kita nongkrong sebagai awal mula pertemanan kita? Nah, betul. Oke deh, yang tadi santai aja. Tapi emang gue gak bisa. Terus kenapa? Itu masalahnya ongkos gue cuma cukup buat pulang. Tenang aja bro, kalau soal ongkos dua aja. Gampang. Kaya. Oke. Makasih buat uang, makasih. Tapi emang adek gue ada di rumah sendirian. Kasihan kok kalau sendirian kan. Gak asik banget sih lo. Lo kapan nongkrong sama kita? Kapan lagi coba? Ya gimana lagi ya. Lalu dengan paksaan pun Brian tetap tidak ikut dengan ajakan mereka dan langsung perjalanan pulang ke rumah. Assalamualaikum, adek. Kakak! Ih, kakakku yang paling ganteng udah pulang. Pasti buat sesuatu ya. Oh, tahu aja ini. Nih, buat adek. Iya Aku kasih ini. sih. Makasih. Keesokan harinya, kemudian di hari berikutnya ketika di sekolah. Wah, cerah juga ya kayak hati saya. Woi, Obe. Lucu juga Obe kita kalau kaget. Apaan sih? Kalian tuh mau menghina atau bagaimana? Bentar itu gak boleh ketawa. Siap. Bentar itu harus tahan banting. Siap. Bentar itu harus. Ngapain sih? Udah telat masih aja bercanda. Cepetan. Iya ya. Nah iya juga. Iya ya. Kita udah biasa telat. OSIS kembali menegur siswa yang telat. Stop lagi. Capek, bosen ngeliatnya juga yang melanggar tuh ini terus. Kenapa kalian telat, ha? Sebutin nama sama alasannya. Saya Cece. Kalian diputusin, ditinggalin di tengah jalan, jadi saya telat. Beneran kita telat. Cece, yang Pak Wisman sekarang. Kamu kenapa? Riko Robert alasannya tidur, jadi ketiduran gitu. Kamu Bukan sama Riko, jadi nggak usah ketawa. oh iya. Kamu Nah, Brian juga ada alasan lagi sih. Ya udah. santai banget jawabnya. Cepetan sana. Sekarang Riko Robert sama temen-temen Pak Wisman. Enggak, itu teman gue, nama gue adalah Robert, bukan Robert ya. Sama aja lah. Cepetan. Cepet. Lari jadi cowok tuh jangan lama. Cepat. Aduh ini tiga serangkai. Udah telat lagi. Kamu dari mana? Saya dari rumah Pak. Ya saya Pak, apa? Jadi nggak bisa telat. Bapak sih kita ketemunya telat gitu terus. Saya nggak tahu apa sih, aku udah lama. Terus dia paksa telat gitu. Itu lagi seneng kenapa nih? Bapak saya diputus sama pacar saya. Bapak saya ditinggal di tengah jalan. Jadi saya
udah, pokoknya gini. Sekarang Bapak mau kalian push up ya. Yang laki-laki push up, yang bermain squat jump ya. Pak, capek Pak. Kita harus lari ke sini Pak. Gitu kan cuma cerita. Jangan membantah. Kalian daripada disuruh di tengah lapangan. Iya, Pak ya. Ya udah, gini Bapak kasih kalian laki-laki ya. Untuk squat jump juga ya. Silakan squat jump 5 kali. Ayo, itu. 1, 2, 3, 4. Stop. Aduh, ini apa lagi sih kalian? Kamu yang squat jump dulu ya. Silakan squat jump lagi. Hitung dari 1. Lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Itu kenapa kamu telat, Ryan? Ini udah kesekian kali ini. Kamu mau dipanggil orang tua kamu? Orang tua saya dua-duanya ke kota. Ya gimana lagi ya? Ya udah, wakil kamu ada nggak? Enggak ada di kota. Ya, terus gimana? Sekarang kamu suka jam lagi ya 5 kali lagi. Sendiri Pak. Ya, siapa yang lagi duduk? Kamu kelas aja, Pak. Iya, saya juga di kelas sekarang duduk. Makasih Pak. Awas ya kamu Brian, sekali lagi kamu telat, Bapak nggak bakal kasih kamu untuk kesempatan untuk bisa lari lagi ya. Camkan ya, jangan sampai telat. Karena merasa curiga, Pak Wisman pun membiarkan Brian ke kelas dan mencari tahu alasannya sendiri. Assalamualaikum Bu. Jadi gini Bu, saya tuh mau ngobrolin satu orang siswa ya. Jadi nama siswanya tuh Brian Sudarsep. Brian sudah save. Ya. Brian. Jadi alasan karena saya ngobrol tentang Brian Sudarsep tuh karena dia tuh kan sering telat ya catatan akhir-akhir ini. Tapi dia tuh anaknya rajin, terampil, gembira, sopan, santun. Apalagi ada banyak lah sebenarnya. Jadi saya tuh kadang suka mempertanyakan itu salahnya dari mana kok dia bisa telat gitu ya, kok bisa dia sering telat kali ini gitu, entah karena orang tuanya atau bagaimana gitu. Jadi saya mau minta bantuan tentang penjelasan anak tersebut. Nah, saya mau lihat dulu data temennya yang dekat gitu ya. Nah, ini ada namanya Yaya, katanya temen ini rumahnya dekat nih. Nanti saya tanya ke Yaya gimana alasannya, kan rumahnya dekat, pasti tahulah gimana ya. Nanti saya kabarin ke Bapak ya. Oke, terima kasih ya Bu. Sama-sama. Yuk, Assalamualaikum. Salam. Ini sama Yaya? Oh iya Bu, benar. Ibu mau ngobrol sebentar, ada waktu nggak? Ya boleh. Gimana? Ikut sama Ibu ya. Dadah. Jadi seperti ini ya, Ibu telah menerima beberapa laporan mengenai Brian bahwa Brian itu selalu melakukan pelanggaran di sekolah. Kemudian Ibu juga melihat data kalau kamu itu dekat dengan Brian, apakah benar? Oh ya Bu, kebetulan kita itu memang teman dari kecil karena rumah kita itu berdekatan. Kalau boleh tahu, apa alasan Brian selalu melakukan pelanggaran? Oh, seperti itu. Baik ya, terima kasih. Iya Ibu, sama-sama. Bu Eis pun memberitahu semuanya kepada Pak Wisman, hingga Pak Wisman menangis. Saipullah dan Riko pun segera menunggu Brian di depan gerbang. Anaknya Bray lah iya. Bray. Bray sini Bray. Ya. Jadi Bray. Apa bro manggil? Ini kan lu tuh kita di kelas nih. Nah, gimana kan kita kan kerjain tugas nih. Mau gak kerjain tugas bareng nanti gitu? Mau Nah, gak? iya bro, karena kita ada materi nih yang nggak ngerti gitu kan. Terus kan gue pintar di kelas gitu kan. Kali-kali lah belajar sama kita. Ayo boleh. Boleh. Tapi paling gue gak bisa sampai sore. Bisa lah, Santai aja. Yang penting kan kita kerjain bareng. Ya udah. Ayo sini, sini. Jangan ada Bray. Mas, materi umum itu kan tuh. Banget. Mana ada tugas lagi. Gila. Kuat banget.
Baju baik. Umat bukan panas ini gila. Gimana kok? Bapak mau makan apa? Gue mau makan apa ya? Makan ya. Oh, gue mau makan minum aja lah. Minum aja. Lapar, Iya, lapar. sama gue juga. Bray, mau pesen apa? Gue udah makan deh. Ya udah, padahal ya tadi udah aja juga lagi jalan tadi tuh. Ini Lah, kalau pinter Bukan di kelas pinter. gitu kan, kita kan biasa aja gitu. boleh lah bantu gua. Beres sekarang juga pasti gitu kan, sampai sore juga beres. Sudah nih, dikit banget tuh, dikit banget. Dikit banget lihat. Gila, ini banyak banget yang kalian lagi. Nah, kan lu pinter, itu kan cerdas, kan bisa lah. Jadi cuma segini doang kok bisa. Banyak. Udah, ya udah, makasih Bang. Makasih banget. Kira kayaknya tadi ada cewek makan nih baru tadi pas ke-10 lewat. Ada. Lu naksir ya? Ada naksir? Enggak sih, karena gue udah punya. Udah punya. Mantap, mantap. Gimana bro? Udah beres belum? Ya, udah beres. Nah, gini dong, ini baru teman gue, mantap banget Banget lu. Aduh, sering-sering lah kayak gini lah, jadi teman gue. Kapan-kapan kita tugas bareng lagi ya bro? Iya, Bro. Ya, boleh. Makasih ya udah. Iya. Beres juga. Terima kasih. Ya udah deh. Gue pulang duluan ya. Udah. Kirain mau di sini sampai ya malam gitu. Udah. Udah. Makasih bro. Makasih, Bro. Ya, Bro. Thank you. Thank you. Ada ya? Yuk. Keesokan harinya, berita tentang Brian pun menyebar dengan cepat. Kamu udah nggak dengar cerita tentang Brian? Apa tuh? Kamu nggak dengar tahu cerita Brian? Kamu tahu kan dia? Ya, betul. Ceritain lagi. Kakak paling gak suka pulang, pasti buat sepatu ya. Iya sih, makasih. Lu gue jahat banget ya bro. Lu sih suka ngajak ngisengin Brian. Lah kok gua sih? Biar aja kan jelengnya. Oh gitu banget sih, gak hanya nyebut miskin sedih banget. Padahal gue cuma nyebut miskin loh. Kalau kayak di posisi si Brian gimana? Lah, gue gimana dong gitu? Gimana? Bentar. Gimana kalau misalnya kita ngumpulin uang, terus kita beliin hadiah yang buat dia seneng? Aku yakin pasti sebenarnya dia tuh anak yang baik, tapi sebenarnya dia tuh malu cerita sama kita. Makanya juga kenapa dia tuh sering sering telat ini loh, sering telat tapi nggak ada alasannya. Tapi kapan kita tepatinnya? Ada waktu. Maaf guys, gimana kalau kita kasih hadiah kecil buat permintaan maafnya ke dia? Di kapan? Besok. Ayo. Hari selanjutnya, semua siswa di kelas Brian sudah mempersiapkan kejutan dan hadiah untuk Brian. Yaps, seperti biasa Brian artis sekolah kita ini telat lagi. Gak ada hujan, gak ada angin, Riko dan Saipolo hari ini tidak telat karena mereka mempersiapkan juga kejutan dan hadiah untuk Brian. Pak Wisma masuk kelas dan murid-murid memulai pembelajarannya. Tidak lama, Brian datang bersama Bu Uis. Ya, jadi pokoknya mah harimau itu mau madu. Oke? Coba ceritain gimana kamu bisa telat kayak gini? Yang bener lah, yang bohong kamu. Coba ceritain. Sejujurnya ada banyak hal yang saya sembunyikan Bapak, Ibu, teman-teman semuanya. Dan saya ingin semua itu menjadi rahasia saya saja sendiri. Namun mungkin waktu telah membuktikan dan mengharuskan saya untuk menjelaskan semuanya. Alasan mengapa saya selalu terlambat masuk sekolah atau dihukum, semua itu ada alasannya. Saya adalah seorang anak yang mempunyai satu orang adik perempuan yang masih sekolah di bangku SMP.
Dan saya harus menghidupinya layaknya seperti kedua orang tua. Karena sejak kecil kita sudah dipisahkan dengan kedua orang tua kami. Dan memulung adalah hal keseharian saya untuk mencari sesuap nasi. Istimewa di hati selamanya rasa ini. Jika tua nanti kita telah hidup masing-masing, ingatlah hari ini. Sekian dari kami kelompok 3, semoga kalian terhibur dan semoga kalian tetap semangat dan mendapatkan uang lebih dari orang tua. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.